Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat sehat dan sempat untuk dapat mengikuti kegiatan majelis diskusi ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang semoga memberikan kita syafaat di akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai himpunan dan logika matematika. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Nurfariha Maulidia sebagai moderator. Yang kedua, Elok Faikoh sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Diana Arinil Wafa sebagai pemateri kedua. Yang keempat, Ahmad Hakul Yakin sebagai pemateri ketiga. Dan yang kelima, Salsabila Septiana Masdi sebagai pemateri keempat. Adapun skenario alur presentasi kami adalah: pertama, membahas tentang himpunan; kedua, membahas tentang logika matematika; yang ketiga, membahas tentang soal latihan; yang keempat, menyajikan soal. Langsung saja kepada pemateri pertama, Elok Faikoh dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang apa itu himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dan diberi batasan yang jelas. Maksudnya, dapat dipastikan dengan tegas apakah objek tersebut termasuk kumpulan yang ditentukan atau tidak. Contoh kumpulan yang termasuk himpunan: 1. Kumpulan siswa berkacamata; 2. Kumpulan hewan berkaki 4; 3. Kumpulan huruf vokal; 4. Kumpulan bilangan genap; 5. Kumpulan bilangan ganjil yang habis dibagi 5. Contoh yang tidak termasuk himpunan: 1. Kumpulan lukisan yang indah; 2. Kumpulan makanan yang lezat; 3. Kumpulan guru yang bijaksana. Di sini kumpulan lukisan yang indah tidak bisa disebut sebagai himpunan karena lukisan indah menurut seseorang belum tentu indah menurut. Dengan kata lain, kumpulan lukisan begitu pula dengan kata lezat dan bijaksana tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Bagaimana cara menyajikan atau menyatakan himpunan? Bisa dengan cara: 1. Mendaftar anggota-anggotanya atau enumerasi. Contoh, P adalah himpunan dari 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Contoh, himpunan A memiliki anggota X. X kurang dari 11 dan X adalah bilangan ganjil, di mana E merupakan notasi untuk anggota dari. Yang ketiga, dengan kata-kata. Contoh, P adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 11. Himpunan ada 2. 1. Himpunan kosong; 2. Himpunan semesta. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong biasanya dilambangkan dengan O dikasih seret atau kurung kurawal. Yang kedua, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota. Himpunan yang sedang dibicarakan, himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Diagram Venn
adalah diagram yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam bentuk visual, gambar. Contohnya, diketahui S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. P sama dengan 2, 3, 4, 5. Q 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa dilihat penyelesaiannya di gambar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi yang selanjutnya. Sifat-sifat himpunan. Yang pertama, ketertutupan, yaitu mempunyai hasil dan juga makna dari suatu operasian, dua maupun lebih dari suatu himpunan yang menghasilkan satu penyelesaian. Yang kedua, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan B sama dengan B irisan A, dan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang ketiga, sifat asosiatif. Sifat asosiatif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu dalam kurung A irisan B tutup kurung irisan C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C tutup kurung, dan A dan dalam kurung A gabungan B tutup kurung gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C tutup kurung. Yang keempat, yaitu sifat distributif. Sifat distributif pada operasi himpunan hanya berlaku pada operasi irisan dan gabungan, yaitu A irisan dalam kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan dalam kurung A irisan B tutup kurung gabungan dalam kurung A irisan C tutup kurung, dan A gabungan dalam kurung B irisan C tutup kurung sama dengan dalam kurung A gabungan B tutup kurung irisan dalam kurung A gabungan C tutup kurung. Terus nomor 5, yaitu sifat identitas. Sifat identitas yang berlaku pada irisan pada operasi irisan dan gabungan antara lain A gabungan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, A irisan semesta sama dengan A, A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Yang keenam, yaitu sifat idempoten. Sifat idempoten yang berlaku pada operasi irisan dan gabungan antara lain A irisan A dan A gabungan A. Yang ketujuh, yaitu ketertutupan. Sifat komplement pada operasi himpunan hanya berlaku untuk irisan dan gabungan. Yang ke-8, yaitu sifat pengurangan. Operasi pengurangan pada himpunan tidak bersifat komutatif. Oleh karena operasi pengurangan tidak bersifat komutatif, maka tidak bersifat asosiatif maupun identitas, yaitu A min B tidak sama dengan B min A. A min dalam kurung B min C tutup kurung tidak sama dengan dalam kurung A min B tutup kurung min C, dan A min himpunan kosong tidak sama dengan himpunan kosong min A. Sedangkan nomor 9, yaitu subset atau himpunan bagian adalah suatu himpunan yang merupakan bagian dari himpunan utama. Subset dinyatakan dengan lambang seperti C, tetapi jika bukan himpunan bagian dilambangkan dengan C-shred. Yang nomor 10, yaitu absorption
absorption adalah himpunan-himpunan yang bila dioperasikan akan terserap menjadi suatu himpunan tertentu. Absorption dirumuskan sebagai berikut, yaitu A gabungan dalam kurung A irisan B tutup kurung sama dengan A irisan dalam kurung A gabungan B tutup kurung sama dengan A. Lanjut. Nomor 11 yaitu penghilangan. Jika A sama dengan B, maka A irisan C sama dengan A irisan B untuk C suatu himpunan. Nomor 12 yaitu dualitas. Prinsip dualitas berlaku bila kita menukar gabungan sama dengan irisan. Semesta sama dengan himpunan kosong dan sebaliknya. Pernyataan baru tersebut disebut dual dari pernyataan aslinya. Operasi himpunan. Irisan dua himpunan. Yang pertama, irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang semua anggotanya menjadi anggota himpunan A dan B, juga menjadi anggota himpunan B. Irisan dinotasikan dengan U terbalik atau U terbalik. Irisan himpunan A dan B dinotasikan sebagai berikut. A gabungan B sama dengan suatu himpunan X, di mana X adalah elemen A dan X adalah elemen B. Yang kedua, jika himpunan A merupakan himpunan bagian dari B, ditulis A irisan B sama dengan B. Jika himpunan A merupakan himpunan yang sama dengan B, ditulis A sama dengan B, maka A irisan B sama dengan A, atau A irisan B sama dengan B. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan. Yakin. Baik, untuk logika matematika. Dalam ilmu matematika, definisi logika ilmu yang mempelajari sejarah sistematis, kaidah-kaidah penalaran yang bersifat atau valid. Dan logika matematika di sini diartikan sebagai logika yang menggunakan bahasa matematika dengan menggunakan simbol atau lambang. Logika mempelajari cara penulisan manusia, sedangkan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Jadi logika beda dengan penalaran. Next. Penalaran sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama penalaran deduktif dan yang kedua penalaran induktif. Deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan guna untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contohnya, premis 1, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis 2, semua mahasiswa Santo adalah mahasiswa baru. Kesimpulannya, Santo mengikuti ospek. Penalaran induktif yaitu penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang menarik kesimpulan yang berlaku umum. Next. Pernyataan atau preposisi. Yaitu kalimat yang hanya punya kebenaran benar atau salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Nilai benar atau salah tersebut adalah sebuah pernyataan yang disebut nilai kebenaran. Nilai kebenaran tergantung realitas. Pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil P, Q, L, N, A, dan S. Dan nilai kebenaran dilambangkan dengan T, X, dengan B adalah benar dan S adalah salah. Contohnya, hasil perkalian 5 dengan 6 adalah 30. Jadi T, P sama dengan B. Karena 5 kali 6 sama dengan 30 adalah benar. Dan Q, seluruh bilangan prima adalah ganjil. Jadi T, Q sama dengan S. Bilangan prima belum tentu ganjil, karena bilangan prima ada yang genap, ada yang ganjil. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, dan 7, dan seterusnya. Next.
Kebenaran suatu pernyataan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebenaran faktual, yaitu kebenaran secara fakta, kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Contoh, DKI Jakarta itu adalah ibu kota negara Indonesia. Yang kedua adalah kebenaran logis, artinya kesesuaian dengan aturan-aturan logika pada umumnya. Next. Ada dua kalimat pernyataan dalam ilmu logika matematika, yaitu kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat terbuka di sini kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang belum pasti. Contohnya X sama dengan bilangan bulat. Bilangan bisa 1, 2, 3, 4, dan lain-lain. X tambah 2 adalah lebih dari 10 dan Y sama dengan 2X tambah 1. Bisa jadi X tambah 2 lebih dari 10, bisa 1 tambah 2 sama lebih dari 10. Masa 3 lebih dari 10? Dan kali 1, 2 kali tambah 1 sama dengan 2. Jika itu termasuk salah, belum tentu benar. Kalimat tertutup, kalimat yang memiliki nilai kebenaran yang pasti. Contoh, 10 adalah bilangan genap, pasti. Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur, juga pasti. Selanjutnya akan disampaikan pada Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi kuantor. Kuantor adalah simbol yang melambangkan kalimat terbuka dalam semesta pembicaraan pernyataan. Kuantor ada dua. Yang pertama kuantor eksistensial. Yang kedua kuantor universal. Kuantor eksistensial menyatakan hanya adanya beberapa atau sebagian hal yang terdapat pernyataan. Kuantor eksistensial yaitu ada beberapa X bersifat atau berlaku bagi P. Nilai benar jika ditemukan nilai X yang membuat P benar, dan bernilai salah jika tidak ditemukan nilai X yang membuat P benar. Kuantor universal. Kuantor universal menyatakan adanya seluruh atau setiap hal yang terdapat dalam kuantor universal, semua X bersifat atau berlaku bagi P. Bernilai benar jika tidak ditemukan nilai X yang membuat P salah, dan bernilai salah jika ditemukan nilai X yang membuat P salah. Selanjutnya, ingkaran. Ingkaran atau negasi adalah suatu pernyataan baru yang dibentuk dari suatu pernyataan awal sehingga nilai kebenarannya berubah. Ingkaran ini adalah lawan atau kebalikan dari sebuah pernyataan. Ingkaran atau negasi dilambangkan dengan negasi P dan dibaca bukan atau tidak. Jika P suatu pernyataan bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Begitupun juga sebaliknya. Contoh, P ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Negasi P, ibu kota negara Indonesia bukan Jakarta. Bisa dilihat tabel kebenarannya. Selanjutnya,
Pernyataan tunggal, pernyataan majemuk. Pernyataan tunggal adalah pernyataan yang berdiri sendiri atau tidak mempunyai kalimat penghubung. Sedangkan pernyataan majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih pernyataan menjadi pernyataan baru atau mengandung arti yang baru dan memiliki kata penghubung, sehingga dibutuhkan kata penghubung yang diantaranya adalah dan, jika, atau, dan maka. Kata penghubung dan dilambangkan dengan V kebalik. Kata penghubung atau dinyatakan dengan V. Kata penghubung jika maka dilambangkan dengan panah 1. Kata penghubung jika dan hanya dilambangkan dengan panah 2. Selanjutnya nilai dalam matematika. Dalam ilmu matematika terdapat 4 macam pernyataan majemuk. Yang pertama, konjungsi atau dan dilambangkan dengan V terbalik. Yang kedua, disjungsi atau dilambangkan dengan V. Yang ketiga, implikasi bila maka dilambangkan dengan panah 1, dan ekuivalensi atau biimplikasi bila dan hanya bila dilambangkan dengan tanda panah 2. Dalam tabel kebenaran dijelaskan P konjungsi Q apabila P konjungsi Q dinyatakan benar apabila kedua pernyataan tunggal bernilai benar. Q dinyatakan salah apabila salah satu pernyataan tunggal ada yang bersifat salah, begitupun sebaliknya. Dan apabila pernyataan tunggal P dan Q sama-sama salah, P konjungsi Q juga bernilai salah. Yang kedua, disjungsi. Pernyataan P disjungsi Q bernilai benar apabila salah satu pernyataan tunggal bernilai benar. Bisa dilihat dalam tabel kebenaran. Dan apabila kedua pernyataan tunggal tersebut bernilai salah, maka P disjungsi Q dinyatakan salah. Selanjutnya, P implikasi Q. P implikasi Q dinyatakan benar apabila pernyataan tunggal awal atau pernyataan tunggal yang pertama dinilai benar. Jika pernyataan kedua dinyatakan salah, maka B implikasi Q dinyatakan salah. Apabila B implikasi Q pernyataan keduanya bernilai salah, maka B implikasi Q dinyatakan benar. Selanjutnya, ekuivalensi atau biimplikasi.
implikasi Q dinyatakan benar apabila keduanya mempunyai kebenaran yang sama. Dalam tabel, P dan Q bernilai benar, keduanya bernilai benar, maka P diimplikasi Q dinyatakan benar. Pernyataan P dan Q dinyatakan salah keduanya, maka P diimplikasi Q dinyatakan benar. Selanjutnya, berikut latihan soal mengenai himpunan. K mempunyai anggota 4, 5, dan 6. Tentukan K himpunan K dan K irisan K, D, K, dan K. Yang pertama, penyelesaian. Selanjutnya, latihan soal dijelaskan oleh Nur Faliha. Latihan soal yang kedua tentang logika matematika. Jika diketahui kalimat sebagai berikut, P adalah 10 adalah bilangan bulat bukan prima, dan Hi adalah 10 adalah bilangan ganjil. Bagaimanakah kalimat majmuk dari P atau Hi dan P dan Hi, serta tentukan nilai kebenaran dari masing-masing kalimat majmuk tersebut. Pembahasan. P 10 adalah bilangan bulat bukan prima adalah benar. Hi 10 adalah bilangan ganjil adalah salah. P atau Hi 10 adalah bilangan bulat bukan prima dan ganjil. Berdasarkan tabel konjungsi, nilai kebenaran dari P dan Hi adalah salah. P atau Hi 10 adalah bilangan bulat bukan prima atau 10 adalah bilangan ganjil. Berdasarkan tabel disjungsi, nilai kebenaran dari P atau Hi adalah benar. Selanjutnya adalah penyampaian soal. Soal pertama mengenai himpunan. Diketahui A sama dengan X sedemikian hingga saat X lebih besar dari 1, X lebih kecil dari 20, maka X ialah bilangan prima. B sama dengan Y sedemikian hingga Y lebih besar dari 1 dan Y lebih kecil dari 10, maka Y ialah bilangan ganjil. Maka tentukanlah hasil dari A irisan B. Diketahui pernyataan P. Soal yang kedua, diketahui pernyataan P adalah Adi berbadan gemuk dan Hi adalah Adi berwajah tampan. Pernyataan tidak benar bahwa Adi tidak gemuk atau tampan dapat dinyatakan dengan simbol demikian yang dapat kelompok
saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selamat mencoba soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.